Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang akan membekali kehidupan beriman kita. Maka mari bersama kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari baru Engkau sediakan bagi kami, dan kami siap untuk memulainya. Maka perlengkapilah kami dengan firman-Mu yang akan membuat kami tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, yaitu di jalan kebenaran, sebagaimana kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Peniel, bergumul dan berpulih, diambil dari Kejadian pasal 32 ayat 30. Demikian. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, konsep atau ajaran mana yang lebih suka kita dengar? Allah itu maha kuasa yang selalu menolong kita sehingga dapat lepas dari kesesakan, atau Allah yang bersolidaritas dan bergumul bersama kita di tengah kesesakan? Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya mengalami derita, atau Allah yang mengizinkan penderitaan terjadi agar kita tahu bahwa Ia berjalan bersama dengan kita? Pilihan yang sulit, bukan? Sebab satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu berkuasa dan mampu melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Namun di sisi lain kita menyadari bahwa penderitaan adalah perjalanan hidup beriman yang tidak bisa ditolak. Oleh karenanya, kisah pergumulan Yakub adalah sebuah gambaran hidup beriman kita. Sesudah hidup sebagai seorang pelarian karena menipu Esau, teks kita hari ini menjelaskan bagaimana Yakub mengalami pergulatan iman melalui perjumpaannya dengan Allah. Di Peniel itulah Yakub berjumpa dan bergumul dengan Allah sehingga akhirnya mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ia tidak lagi disebut Yakub, melainkan disebut sebagai Israel. Kakinya yang menjadi pincang sebagai sebuah tanda bahwa Yakub tidak bisa terus-menerus hidup sebagai pelarian, melainkan ia harus berani menghadapi kenyataan hidupnya. Ia harus berani berjumpa dan berdamai dengan Esau, kakak yang pernah ditipunya. Ia mesti melanjutkan kehidupan sebagai pribadi yang telah dipulihkan dan dibaharui Allah melalui pergumulan panjangnya. Bapak, Ibu dan Saudara, ada kalanya hidup orang Kristen itu tidak selalu berjalan mulus. Ada saat di mana berkat Tuhan itu tidak boleh hanya dilihat sebatas pada keadaan hidup yang baik-baik saja, atau saat kita menerima sesuatu yang membuat kita bersyukur dan bersukacita. Melainkan ada kalanya kita harus berani berjalan di jalan yang bergejolak dan menanjak. Ada saat di mana berkat Tuhan juga harus tetap disyukuri dan dinikmati saat hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Bahkan ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Dalam dinamika hidup seperti itulah kita sedang diajak Allah untuk bersama bergumul dan berpulih di Peniel kita masing-masing. Jika Yakub mengalami pergumulan dan di saat bersamaan ia berpulih di Peniel, maka bagaimana dengan Peniel kita masing-masing? Apakah melalui pergumulan itu kita mampu mengalami perjumpaan dengan Allah yang memulihkan hidup setiap kita? Amin. Bapak, Ibu, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena perjalanan hidup kami penuh dengan dinamika.
Dan di dalam dinamika hidup itulah kami boleh bergumul bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan, bahkan mengalami pemulihan oleh karena karya Tuhan dalam hidup kami. Maka ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami dalam tuntunan kekuatan dan topangan dari Tuhan. Pagi ini kami juga hendak mengingat untuk anak-anak muda di dalam hidup mereka sehari-hari dan segala pergumulan akan masa depan mereka. Tuhan, berkatilah para pemuda-pemuda ini supaya mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Engkau memberkati masa depan mereka, Engkau memberkati pekerjaan, karir, bahkan perjodohan mereka maupun studi yang dijalani. Dan Tuhan juga memampukan para orang tua muda, keluarga-keluarga muda yang Tuhan percaya untuk membangun hidup relasi suami istri, bahkan menjadi orang tua. Kiranya anak-anak muda ini tetap senantiasa hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan yang memampukan dan menolong mereka menapaki setiap perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan, para pemuda dan pemudi yang ada di gereja kami ini, supaya mereka boleh hidup senantiasa dalam anugerah dan cinta Tuhan. Pagi ini pun kami juga siap untuk menyambut anugerah dan cinta Tuhan. Maka berkatilah ya Tuhan seluruh perjalanan kehidupan kami dan segala sesuatu yang kami lakukan hari ini bahkan sepekan ini, supaya hidup kami bersama dengan keluarga senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sukacita menjalani hidup. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.